Oke. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Terima kasih, Mas. Dengan Mbak siapa dan dari mana? Saya Narvalisa dari Pekalongan, Mas. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Mbak Walisa. Alhamdulillah ya, Mbak. Mbaknya kesini dengan siapa ya? Saya sendirian, Mas. Kebetulan ada perlu. Keperluan apa nih? Sebelumnya Mbaknya sudah kenal dengan saya. Sudah dengan Mas Imran kan ya? Ya, betul. Mbaknya ada keperluan apa? Mari. Mas, saya mau konseling. Oke, Mbaknya sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan dulu secara singkat ya, Mbak. Konseling ini merupakan bantuan profesional yang diberikan kepada klien konseling, yaitu banyak supaya mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dan dalam konseling ini ada beberapa asas. Salah satunya ada asas kerahasiaan. Artinya dalam asas kerahasiaan itu seketika Mbaknya itu menceritakan pengalaman yang Mbaknya alami, menurut Mbaknya permasalahan yang Mbaknya utarakan itu, jangan khawatir masalahnya nanti akan tersebar ya. Jadi nanti ada asas kerahasiaan ini seperti itu. Dan yang selanjutnya ada asas keterbukaan. Artinya asas keterbukaan ini Mbaknya nanti dengan penuh keterbukaan ketika mengutarakan permasalahan yang sedang Mbaknya alami itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi semuanya terang. Apa ya artinya? Betul-betul terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Selanjutnya ada asas kesukarelaan, di mana Mbaknya ini datang menceritakan permasalahan yang Mbaknya alami itu atas dasar kesukarelaan seperti itu. Artinya tidak ada unsur keterpaksaan, unsur pemaksaan seperti itu. Mbaknya datang ke sini sebelumnya atas dasar apa ya? Sukarela? Tahu? Ya, sukarela. Karena kan saya ada perlu mau konseling. Oh iya, betul ya. Baik, pertemuan ini kita batasi ya kurang lebih 10 menit saja ya, Mbak. Jika masalah yang Mbaknya alami itu belum selesai kira-kira, nanti bisa dilanjut dengan konseling cyber online atau via WA. Gitu ya, Mbak. Mas. Oke, sekarang coba Mbaknya ceritakan apa yang menjadi masalah Mbaknya saat ini. Begini, Mas. Saya itu merasa tertekan karena nggak bisa mengkontrol emosi saya. Misalnya ketika saya marah, saya itu nggak bisa mengontrol, saya itu lagi marah. Terus saya itu orangnya nggak enakan ketika diminta tolong seseorang. Saya itu nggak berani nolak gitu loh. Misalkan saya ada kesibukan apa, itu tetap apa ya, menolong gitu loh, sampai
saya itu terlantar gitu loh karena naruh orang gitu, terlalu apa ya, nggak enak kalau misal mau nolak, takutnya orang nyangkanya gimana gitu. Oke, saya bisa memahami bahwa mbaknya itu tidak bisa untuk berkata tidak terhadap sesuatu yang mbaknya tidak inginkan, karena mbaknya itu merasa takut ataupun tidak enakan dengan anggapan orang lain ketika mbaknya mencoba untuk mengungkapkan apa yang dirasakan oleh mbaknya sendiri. Begitu ya, Mbak? Iya mas. Saya sudah pernah mencoba untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan. Misalnya ketika saya dimintai tolong dan saya tidak bisa, saya katakan tidak, saya menolak. Beberapa dari mereka ada yang memaklumi, tapi tak jarang juga ada yang malah berkata-kata yang tidak enak gitu loh. Ya, saya paham, Mbak. Pasti rasanya tidak enak atau menyesakkan ya, Mbak. Iya. Nah, dari kata-kata mereka itu kan saya jadi kepikiran, kok bisa ya sampai kayak gitu. Saya jadi sering apa ya, menyalahkan diri sendiri lah. Oh, seperti itu. Saya paham perasaan mbaknya. Karena ya perkataan orang-orang yang tidak mengenakan, jadi mbaknya itu memilih untuk mengiyakan saja permintaan mereka. Iya. Maksud saya kan untuk menghindari pihak saya nggak merasa nggak enak gitu. Tapi justru membuat saya bisa tekan. Saya tidak bisa melakukan sesuatu yang benar-benar keinginan saya. Saya nggak ada waktu buat ngelakuin itu. Mbaknya ini mengalami gangguan people pleasure ya? Tidak bisa menolak keinginan orang lain seperti itu. Mungkin bisa dibilang seperti itu mas. Bagaimana sih? So, Karena kan iya mungkin ya. iya mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Saya kira bagaimana ya cara mengatasinya biar kita nggak merasa keenakan terus sama orang. Sebelumnya mbaknya ingin masalah ini selesai atau tidak? Ya saya ingin masalah ini selesai biar dikatakan ya. Baik, begini ya Mbak. Sederhananya masalah yang mbaknya alami itu sebenarnya mbaknya terlalu memikirkan anggapan orang lain tentang mbaknya. Takut orang lain berpikir buruk tentang mbaknya. Yang mbaknya lakukan ini sebenarnya sudah bagus ya. Mau membantu orang lain dan juga mendahulukan orang lain atas kepentingan mbaknya sendiri. Bagus. Tetapi kalau berlebihan itu nanti ya akan berakibat buruk juga Mbak, untuk mental mbaknya ini. Gitu ya Mbak. Iya, jadi saya harus bagaimana mas? Mbaknya pasti punya kesibukan tersendiri kan. Iya. Misalkan ada pekerjaan yang mbaknya perlu selesaikan, mbaknya ini kan pasti tahu mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang harus diselesaikan nanti ataupun setelah. Jadi di sini mbaknya punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menurut mbaknya itu lebih penting gitu.
ketika ada orang yang minta bantuan, mbaknya itu lihat apakah mbaknya mampu atau tidak. Sekiranya mbaknya menolong orang tersebut, bagaimana dengan pekerjaan mbaknya, kesibukan mbaknya? Kalau ditinggal untuk mengurusi orang lain itu bagaimana? Gitu. Iya. Tapi misalkan kalau Dipertimbangkan lagi seperti itu. iya kalau misalkan udah kayak gitu terus orang itu kecewa teman saya gimana? Tidak apa-apa, Mbak. Menolong orang itu memang bagus, Mbak. Tapi melihat kemampuan dari diri kita juga ya. Kalau sampai menjadikan kita kewalahan, bahkan sampai pekerjaan kita justru tidak selesai, apakah itu baik, Mbak? Ya, nanti saya akan coba untuk bisa mempertimbangkan lagi mana yang harus saya kerjakan, terus mana yang harus saya utamakan. Ya, semoga saja berhasil ya, Mbak. Perlu diingat, Mbak, menolong orang lain itu semampunya kita saja. Iya. Jika dirasa tidak mampu, ya katakan tidak bisa. Jangan memaksakan diri apa yang di luar dari kemampuan banyak, kemampuan dari kita, karena dampaknya juga nanti akan kena mental. Iya, Mas. Ya, jadi sewajarnya saja, Mbak. Tidak perlu takut untuk menyampaikan apa yang kita rasakan ke orang lain. Semua orang punya hak untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, terlepas nanti respon mereka bagaimana, baik ataupun buruk, itu di luar dari kendali kita. Banyak tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain, tapi mbaknya bisa mengendalikan perasaan banyak sendiri. Jadi tidak perlu takutlah dengan anggapan orang lain tentang diri mbaknya. Ya, karena itu semua di luar dari kendali mbaknya, gitu ya, Mbak? Iya, Mas. Berarti saya harus membiasakan diri untuk tidak memikirkan anggapan-anggapan orang lain tentang saya. Terus saya juga harus apa ya? Mempertimbangkan lagi hal-hal yang di luar tanggung jawab saya, karena saya sendiri juga punya tanggung jawab yang harus dipenuhi. Betul, Mbak. Kira-kira dapat dimengerti ya, Mbak? Bisa dipahami? Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Mas. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, hal yang ataupun tidak ada hal yang ingin ditanyakan kembali, dan ini juga sudah lebih dari 10 menit ya, Mbak. Kiranya sudah cukup konseling hari ini. Tetap semangat, Mbak, dan jadikan omongan-omongan orang lain itu sebagai motivasi bagi mbaknya ya. Karena ya ketika mereka menganggap mbaknya buruk, nanti mbaknya berpikir bahwa yang buruk itu nanti akan menjadi baik, karena baik itu berasal dari buruk, seperti itu. Baik ya, Mbak, saya terima kasih. Ya, terima kasih juga, Mas. Ya, sama-sama. Itu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus